Bandar judi online yang beroperasi di Indonesia diyakini mengandalkan operasionalnya dari sejumlah negara. Kementerian Kominfo saat ini mengaku telah memutus jalur internet yang diduga digunakan untuk jalur komunikasi dan transaksi judi online. Dua di antaranya adalah jalur internet dari Kamboja dan Filipina. Operator judi online diyakini menjadikan jalur dari dua negara itu untuk mengoperasikan sejumlah situs dan game judi online di tanah air. Markas Besar Kepolisian sebelumnya mengungkapkan judi online yang beroperasi di Indonesia dikendalikan oleh mafia dari sejumlah negara seperti China, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Mereka juga merekrut orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai admin, operator, hingga tenaga IT. Pekan ini, Bareskrim Mabes Polri telah menangkap belasan orang yang menjadi operator website judi online yakni 1xBet, W88, dan Liga Ciputra. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pengepul rekening deposit, menjadi admin, operator, agen, hingga leader yang mengurus keuangan transaksi perjudian. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, dari hasil pengungkapan 3 kasus judi online itu, polisi menyita aset mereka senilai 13,5 miliar, uang tunai senilai 4, miliar rupiah, dan sejumlah barang lainnya. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tadinya untuk mempermudah berbagai kehidupan kita, tapi justru berdampak pada terjadinya perjudian-perjudian ini yang dampaknya juga cukup besar. Selain tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi, bahwa kita akan melaksanakan kerjasama dengan P2P, police to police, dengan kepolisian atau pihak otoritas terkait di beberapa negara di sekitar kita. Tapi prinsipnya bahwa kita akan terus melakukan pengejaran terhadap siapapun juga yang melakukan praktek perjudian online ini. Satgas Pemberantasan Judi Daring Polri terus berupaya menindak operator judi online lintas negara yang makin meresahkan masyarakat ini. Bareskrim berjanji akan bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait untuk memutus mata rantai peredaran judi online di tanah air. Tim Liputan BTV. Abangku, hati-hati. Para marketing, admin, operator judi online mengincar kita lewat berbagai cara. Situs judi online itu mudah kali diakses kemana-mana kan? Iklannya pun banyak di berbagai platform. Di media sosial ada, di SMS pun ada. Jadi ada di mana-mana iklannya. Para pengendali media judi online itu banyak yang beroperasi di luar negeri. Mabes Polri bilang, mereka ini berasal dari sejumlah negara beroperasinya, mulai dari China, Laos, Kamboja. Nah, orang Indonesia juga banyak yang kerja sama mereka. Ada juga kantornya di dalam negeri, yang kemarin juga diungkap sama Polri. Aku punya kawan yang pernah bekerja sebagai admin di situs judi online. Aku sengaja mensamarkan identitasnya untuk melindungi dia ini. Jadi kita sebut saja namanya Juan lah ya. Aku coba telepon dia dulu. Mungkin dia akan berbagi cerita dengan kita tentang bagaimana praktek judi online ini. Aku coba telepon dia dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku udah janjian sama dia. Mudah-mudahan diangkat. Halo Bang Juan. Bang Juan. Halo Bang. Bisa dengar suara aku? Bisa Bang. Bang Juan. Iya Bang. Kita pernah cerita-cerita dulu soal Abang pernah terlibat dalam operator sebagai admin judi online. Itu iya. Sejak kapan dan tugas Abang itu seperti apa Bang? Coba Abang ceritakanlah dulu ke aku hari ini. Dulu saya itu bekerja di tahun 2022. Itu bagian admin. Bagian proses deposit, proses withdraw dan keluhan para member. Kayak mana ceritanya itu? Jadi mengambil deposit, admin itu seperti apa? Jadi di situs judi online itu kan ada beberapa bagian, ada namanya tele, ada namanya admin, ada namanya si skimmer. Yang tele itu yang selalu yang dipromosiin di WhatsApp, dan sedangkan yang skimmer itu yang live di YouTube. Dan kita itu yang di belakang layar, yang proses deposit, yang
withdrawin punya orang, terus yang buat keluhan-keluhan orang yang ketika dia sedang WD atau apa gitu. Ah, ah. Jadi tugas abang sendiri waktu itu apa aja bang Juan? Paling ya kita proses deposit orang, keluar orang, buat kayak RTP atau pola-pola gitu. Transaksi judi online yang pernah abang tangani itu keluhan atau withdraw segala macam itu berapa bang waktu itu bang? Itu ada itu hitungannya per jam itu bisa dapat 2 juta atau 5 juta, itu hitungan per jam tiap bank. 2 juta, 3 juta? 5 sampai 3 juta gitu per jamnya. Per jam 2 Iya. sampai 5 juta Iya, orang jadi- yang abang tangani waktu itu. Iya, jadi tiap bank. Jadi kita gitu kan nggak pakai satu bank aja, bermacam bank, ada bank BCA, BRI, semuanya itu beda-beda orang. Satu orang itu per jam kita cuci uang ke saldo utama. Berarti transaksi judi online ini melalui bank-bank gitu kan, bukan Iya, enggak melalui. lewat aplikasi misalnya beberapa aplikasi dompet digital atau seperti apa? Ada juga dompet kita seperti Dana, GoPay juga ada juga. Jadi kira-kira bang, itu dalam sehari situs judi online yang pernah abang kerja itu dapat duit berapa bang? Karena saya pernah kerja di link yang gede tuh, itu eman sih Bang Tobat. Sekitar 1-2 M itu sering itu. 1-2 M itu dalam sehari. Sehari, karena kan pemutarannya kita ada menguasai 9 link. Jadi ada link yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi itu uang keputar-putar di situ terus. Jadi kalau ada yang menang yang di kecil, link besar lempar uang ke link kecil. Ntar kalau misalkan ada menang gede di link besar, uang link kecil sama sedang ini lempar lagi uang ke sana, diputar-putar uangnya. Bang Juan, abang kan pernah cerita ke dulu itu Iya. apa ya namanya istilahnya? Kalau kita bermain judi online itu berapa kali kita bisa menang bang dalam sekali main? Itu tuh nggak di online itu sistem bang. Itu tuh sistem. Yang namanya menang pasti ada, tapi yang kalah itu udah wajib sih. Kalau misalnya kita main 10 kali, berapa kali kita kemungkinan akan menang? Ya kemungkinan lebih dibanyakin kalahnya daripada menangnya. Lebih banyak kalahnya ya daripada menang. Nah, Ya. tapi kenapa masih banyak orang yang yang bermain judi online? Abang kenapa berhenti dari situ? Gaji kurang memang atau apa? Pengen tobat aja bang, cuma cari pengalaman doang. Kantor abang dulunya di mana itu? Saya itu karena di dekat apartemen Baywalk Di Jakarta itu berarti. di Jakarta. Terus udah digrebek tempat abang kerja dulu sekarang sama Iya. polisi. Udah kemarin itu digerebek semua bang. Terus? Jadi waktu itu saya kan udah berangkat ke Kamboja juga. Terus saya pulang lagi karena habis kontrak kan, saya pulang lagi ke Indo. Saya ngelanjutin. Setelah saya sampai di situ barang 2 minggu, saya digerebek sama rekan-rekan. Itu kita ditahan selama 2 minggu di kantor, kayak rumah gitu kan, kayak di kantor 3 ruko. Kita ditahan di situ sama ya polisi. Tapi nggak tahu polisi apa itu ya. Nah, tiba-tiba kita itu secara serentak 78 orang itu dipindahkan ke Surabaya. Dipindahkan ke Surabaya setelah satu hotel. Kita di situ, terus kita dapat kabar dari SPIP, kita itu dibebasin, tapi dengan satu syarat, kita harus berangkat lagi ke Kamboja. Oh, dibebasin sama polisi. Dibebasin karena udah ditebus sama yang di atas katanya. Ditebus Itu, sama ah, operatornya judi online-nya. ya, yang bos besarnya. Teman-teman abang katanya juga sebagian melarikan diri ke luar negeri. Memang iya bang? Iya. Jadi waktu ketika udah itu kita kan ini bang, apa namanya, disuruh berangkat lagi ke Kamboja.
Itu kita ada kloter-kloternya, kloter 1, kloter 2. Jadi ketika di kloter 1 itu kita kena tangkap lagi di Jakarta, di imigrannya, semua orang imigran. Berarti Ada sebagian yang sebagian kawan-kawan abang, lepas, ada sebagian lewat, ada sebagian lari. Mhm. Berarti sebagian kawan-kawan abang sekarang masih ada di Kamboja, tetap bekerja begitu? Masih ada, Bang. Berarti kalau yang aku tangkap dari abang cerita barusan, itu berarti ada aparat juga yang ikut bermain. Iya, pasti. Jadi backing kah atau seperti apa? Backing, Bang. Backing. Bos kalian menyetor ke aparat itu. Ya, pasti ada. Karena kita dari pihak gini ya, kayak dari pihak imigran juga, kita buat paspor juga itu ada orang dalamnya juga. Berarti semua sistem terlibat ya, imigrasi, Iya. polisi juga terlibat mungkin ya. Iya. Bang, kira-kira dari abang nih sebagai pengalaman ya bang, abang punya pengalaman banyak ini. Pasti langka juga dapat orang kayak abang ya kan, yang mau berbagi cerita kayak gini. Kira-kira kalau pemerintah mau serius untuk memberantas judi online ini, apa yang harus dilakuin bang? Itu palingan yang orang-orang dalamnya itu sih, Bang. Yang backing-backingannya. Basmi dulu yang itu ya, baru yang lainnya. Ya, backing-backingnya dulu harus dibersihkan ya bang. Iya. Nah kalau buat masyarakat yang kira-kira tergiur dengan judi online ini, apa saran abang nih? Saya sih berhenti sih, Bang. Karena kemenangan terbesar itu bukan dari judi. Kemenangan terbesar itu hanya berhenti. Karena kayak pola gacor apa itu semuanya itu bohong, itu buatan tangan semua, bukan dari sistem yang beritahu sistem. Jadi semuanya di sistem yang mainkan, meskipun kita menang sekali, 2 kali, Iya. tetap nanti akan kalah banyak gitu ya bang. Iya. Bang Juan, makasih banyak lah bang ya, udah Bang. kasih cerita-cerita sedikit dengan aku di siang ini. Semoga abang sehat-sehat Bang. aja ya bang, tetap Iya, Bang. Iya, positif Bang. ya bang, kerja Iya, yang baik-baik bang ya. Nanti Iya, kita Bang ketemu lah Tobat. ngopi-ngopi ya bang ya. Oke, Bang Tobat. Oke. Abangku, awasi keluarga kita dari jebakan judi online. Kalau sudah main sekali, pasti ketagihan. Jangan sampai habis semua harta dan masa depan, baru kita berhenti. Gak akan kaya dan berkah rezeki kita main judi online itu. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri, dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat, pamit dulu. Menyala abangku.